Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Aditya Nugraha Sanjaya dengan NIM 235003109. Di sini saya akan membuat pemodelan struktur tiga lantai menggunakan SAP 2000. Yang pertama kita ubah satuannya menjadi kilonewton meter kilonewton kilonewton meter center. Lalu kita buat model baru dengan klik 3D Frames-nya. Lalu untuk number of storage-nya 3, bagian horizontalnya 2, lalu minyak 3. Untuk story height-nya kita ketik 4, ininya 5, dan yang terakhirnya 6. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan material dengan mengklik define, klik material. Pada software SAP 2000 ini telah tersedia dua material. Yang ini kita ubah aja, klik yang modify. Lalu kita pilih warnanya yang merah. Lalu kita beri nama 30 MPa untuk epsilon tanggal 30 MPa. Untuk beratnya ini yaitu 24. Kita ubah dulu. Lalu kita klik ketik 24. Lalu kita ubah ke Newton milimeter senti. Dan untuk modulus elastisitasnya maka berarti 4700 akar 30, yang dimana hasilnya itu 25.742,90902. Lalu untuk tulisannya 30 dan di sini juga 30. Klik OK. Lalu kita tambahkan lagi, maka klik copy. Lalu kita beri nama 25 PA. Selanjutnya ini sama. Untuk beratnya itu 23. Kita ubah dulu. Kita 23. Lalu kita ubah ke Newton milimeter senti. Lalu untuk ininya itu 4700 akar 25. Saya itu 23500. Lalu epsilonnya 25. Juga 25. Oke. Lalu kita tambahkan material bajanya. Untuk material tipenya yaitu rebar. Kita oke. Kita modify. Kita ubah namanya. Untuk beratnya itu udah benar. Lalu untuk modulus elastisitasnya 200.000. yang MPa. Lalu untuk FP-nya 410, FP-nya 5,5, FP-nya 430, untuk FP-nya 5,5. Oke kan, ke material sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan penampang balok dan kolom. Klik define section properties, lalu klik yang transaction. Karena di software SAP 2000 ini belum tersedia, kita bisa menambahkan properti baru dengan klik add new property. Lalu kita pilih yang konkret,
kita yang pilih rektangular, lalu kita bikin untuk balok penampang ukuran 30 per 60. Untuk kedalamannya 0,6 dengan 0,3. Untuk balok penampang materialnya menggunakan 25 MPa. Setelah itu kita udah warna dulu jadi biru. Oke, bisa klik. Nah, untuk balok penampang itu pada inersia buat tiganya kita ubah menjadi 0,35. Lalu untuk uh, reference datanya di selanjutnya kita pilih yang bin, lalu kita aktifkan. Lalu kita oke. Lalu kita kopikan saja yang ini buat balok penampang ukuran 25 per 50. Ini 0,5, sorry, 0,5. Lalu ininya 0,25. Ininya sama seperti sebelumnya. Oke kan. Lalu kita bikin lagi balok penampang dengan ukuran 25 per 45. Ini kita ubah menjadi 45. Ininya masih sama materialnya dan untuk ini juga sama. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan menambahkan penampang kolom. Kita bisa kopikan lagi saja kolom dengan ukuran 40 per 40, 0,4, 0,4. Lalu untuk material itu menggunakan 30 MPa. Untuk bagian sini kolom itu kita ubah menjadi 0,7 pada inersianya. Kita klik oke. Dan di sini kita pilih yang columns kan. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan area section dengan klik define, pilih section properties, lalu klik yang area section. Jadi kita buat new section. Ini itu untuk menambahkan parsentai. Kita menggunakan 13 cm. Ubah ini ke 13, 0,13, dan juga 0,13. Untuk material yang digunakannya 25 MPa. Kita klik OK kan. Selanjutnya setelah material sudah ditambahkan, penampang balok dan penampang kolomnya juga sudah ditambahkan, maka kita bisa ubah grid datanya dengan klik kanan, edit grid data, lalu pilih yang modify, lalu kita klik yang spacing. Pada bagian horizontalnya, grid A-nya kita ubah menjadi 0,9. Lalu untuk B-nya itu 4,7. Selanjutnya pada grid vertikal kita ubah pada satunya 3,8. Lalu untuk keduanya 5,7. Lalu ini yang ketiganya 2,8. Untuk jet grid datanya tidak bisa diubah. Lalu klik yang blue to grid lines. Klik OK. Klik OK. Maka ini bisa kita close-kan. Maka tampilannya akan seperti ini setelah diubah. Selanjutnya kita akan memasukkan material pada balok induk. Kita ambil pada eh, elevasi 4. Ini. Kita
tambahkan material balok ini. Kita bisa blok ini. Nah, pada bagian ini tuh menggunakan balok penampang ukuran 30/60. Kita klik assign, lalu pilih yang prime, pilih yang transaction, lalu kita pilih yang B 30/60. Lalu kita apply, kita oke. Selanjutnya tambahkan pada pada bagian yang belum ditambahkan materialnya. Lalu kita blok ini, blok ini, lalu blok ini. Pada bagian ini menggunakan material balok penampang 25/50. Kita lalu kita isi juga untuk semua elevasi ya. Kita bisa ke ataskan ke elevasi 8, kita blok, lalu kita tambahkan balok penampang yang 30/60. Lalu sisanya balok penampang ukuran 25/50 kita cairkan. Nah, selanjutnya elevasi 12 tambahkan juga. Kita klik assign dan assign, lalu klik yang 30/60. Kita tekan yang menunjukkan klik assign dan ukuran 25/50. Setelah itu kita akan, karena di sini belum ada blok anak, kita bisa menambahkannya. Contoh seperti ini, kita blok ini, terus kita bisa melakukan perintah edit, lalu pilih yang replika. Nah, pada DX ini kita ketikkan satu, apply. Nah, ini untuk balok anak. Pada bagian ini juga, klik. Karena ke kiri, kita menggunakan minus 1,9. Oke kan? Oke. Nah, ada cara lain. Kita bisa menggunakan perintah eh, quick draw. Yang ini quick draw secondary beans. Kita klik, kita bisa milih ini. Untuk balok anak itu menggunakan balok penampang 25/45. Lalu untuk ininya kita klik continuous. Lalu untuk no off-nya 1. Nah, kita tinggal klik saja pada bagian yang belum ditambahkan untuk arah vertikal dulu. Selanjutnya kita bisa menambahkan arah horizontal. Lalu kita silangkan. Nah, maka balok anak ini sudah menggunakan yang 25/45. Karena ini masih 25/50, kita bisa mengubahnya dengan klik dengan blok dua garis ini. Lalu kita assign crown untuk section 25/45. Nah, nah, kita bisa karena ini masih belum, karena ini masih terpisah, kita bisa menyatukannya dengan klik ini. Sorry, untuk utamanya kita blok dulu, lalu kita pilih yang edit lines, lalu join lines.
Nah, maka eh, menjadi satu garis. Dan ini juga kita samakan blok dua garis ini. To edit lines, join branch. Setelah eh, balok penambang sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan menambahkan plat lantai dengan mengklik draw rectangular area, lalu pilih sectionnya yang kita sudah buat di eh, define tadi. Lalu setelah itu kita tinggal mengkliknya. Jadi, sebelum itu kita bisa ke display option, general option, kita pilih eh, tool by colornya, section ininya tool objectnya kita checklistkan, apply apply. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, plat lantainya sudah ditambahkan. Oke, ini dulu. Nah, kita bisa lihat secara satu-satu menggunakan objek string itu kayak. Nah, karena ini belum terpisah, tidak seperti yang di atas ini, kita bisa buat dia terpisah. Kita klik pada bagian yang belum terpisah ini, lalu klik edit, lalu edit area, divide areas. Nah, kita tinggal apply kan, lalu oke kan. Nah, untuk plat lantai sudah ditambahkan, namun untuk pada elevasi 18 dan 12 belum, maka kita bisa mengkopinya dengan cara kita klik yang ini dulu, dengan cara kita blok semua, klik edit, lalu eh, klik yang replicate pada DX ini kita nolkan. Nah, pada DZ kita tambahkan, atau kita tambahkan, maaf, untuk DZ kita ketik 4, lalu ininya 2, apply kan, lalu oke. Kita bisa lihat tampilannya secara 3D. Nah, maka untuk balok penampang sama plat lantainya sudah ditambahkan. Lalu ki- untuk elevasi 12 kita harus tutup pada bagian yang kosong ini karena ini bisa kita buat sorry, karena pada elevasi 12 ini merupakan dark beton. Maka kita harus tutupnya dengan klik yang tadi, draw rectangular areas, lalu kita cari, lalu kita tambahkan pada bagian yang kosong itu. Kita balik lagi ke tampilan 3D-nya. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Balok penumpang dan pos lantai sudah ditambahkan, maka kita menambahkan eh, eh, penampang kolom. Kita bisa menambahkannya dengan tampilan XZ, lalu kita bisa blok semua, atau enggak kita bisa tampilannya eh, secara ini, dengan cara mengklik yang icon ini. Kita bisa geserkan dulu. Nah, selanjutnya kita blok untuk kolomnya. Kita geserkan lagi. Kita blok. Kemudian, selanjutnya kita klik assign, dan from the section, lalu pilih yang 40 per 40.
kolom-kolom sudah ditambahkan. Kita bisa terlebih lagi pada bagian XZ, elevasi, sorry, kita koreksi lagi. Pada elevasi 0, kita menambahkan tumpuan jepit karena ini adalah struktur beton. Kita blok, kita ke assign, join, extend, lalu pilih yang jepit. Kita keluarkan, kita oke. Kita balik lagi ke tampilan 3D. Maka untuk tumpuan jepitnya sudah ditambahkan. Selanjutnya eh, pada tampilan FC-nya lagi, kita menambahkan join constraint-nya dengan klik define constraint. Ini kita pilih diafragma, lalu kita bikin yang baru, diap 1, diap 2, lalu kita bikin lagi sampai ke 3. Kita klik OK. Selanjutnya kita blok semua, lalu kita pilih eh, assign giant constraint. Yang pertamanya diap, diap 1 pada elevasi 8, sound giant constraint diafragma yang kedua, dan yang elevasi terakhir 12, kita klik sign giant design, lalu kita pilih yang ketiga ini. Yuk, nah, kita bisa kembali ke trading. Maka untuk penampang balok kolom empat lantai sudah terbuat. eh, Tidak lupa dengan tumpuannya. Maka proses pembuatan struktur 3 lantai sampai sebelum pembebanan selesai. Mohon maaf, gue ada kata-kata yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita bisa lihat cara extrude-nya. Baik. Nah, kita bisa secara 3D-nya lah gini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.